Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Oke teman-teman, di video kali ini Pak Mus ingin review juga unboxing ya musang akar teman-teman. Di sini udah ada satu paket musang akar ya. Ini baru aja Pak Mus beli. Ini mau kita boxing dan juga mau sharing-sharing sedikit teman-teman. Bagaimana cara merawat musang akar ya. Memang sekilas dia ini nggak terlalu beda dengan musang-musang yang lain ya. Dan bisa dikatakan dia sedikit mirip dengan musang pandan teman-teman. Cuman ada perbedaan sedikit. Mari kita review. Langsung kita unboxing aja teman-teman. Di sini kita ada cutter ya. Ini bukan sajam ya teman-teman. Jadi kita gunakan untuk memotong lakbannya teman-teman. Teman-teman ya. Nah di sini Pak Mus tadi beli ini dari luar kota sih teman-teman. Ya, jadi musang akar ini teman-teman lokalitinya dari Sumatera ya. Jadi musang akar dengan nama latinnya Artogalidia trivirgata ya. Sebenarnya hampir sama sih dengan musang-musang yang lain. Nah ini dia teman-teman. Tuh agak basah ya. Karena memang tadi kayaknya ini satu malaman nih teman-teman dalam pengiriman. Ya, Pak Mus beli dari luar kota. Nah, lihat teman-teman. Ciri khas musang akar ini, dia ada garis putih dari hidung sini sampai ke jidatnya teman-teman. Tuh, lihat. Ya kan teman-teman. Nah, bulunya pun dia agak lebih keputih-putihan teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, hampir mirip dengan musang pandan ya. Dari jarinya pun agak berbeda teman-teman. Sedikit berbeda. Tapi dia ini haus ya. Coba kita kasih susu dulu teman-teman ya. Nah, bagaimana sih caranya merawat musang akar ya sambil dikasih susu teman-teman. Nah, ada beberapa treatment ya, ada beberapa step dalam merawat musang akar nih teman-teman. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu pertama kandang teman-teman. Kandangnya harus nyaman dan bisa bikin si musangnya hangat seperti dalam pelukan ibunya teman-teman ya. Karena kan di alam itu ibunya selalu ketika tidur kan selalu melindungi anak-anaknya ya teman-teman. Jadi di situ kita harus kasih kandang yang lembut seperti ini teman-teman contohnya ya. Ini ada kandang kecil, ini kandang hamster ya. Mohon maaf ini bukan jorok teman-teman, ini agak karat sedikit ya. Nah, kita kasih alas yang sedikit agak berbulu teman-teman. Jadi ini hangat ya dan juga bisa nyerap pipisnya teman-teman. Jadi dia ini nggak basah. Karena kalau basah nanti dia bisa menimbulkan iritasi ya, jamur juga ya, jamur itu bisa buat bulunya rontok teman-teman. Nah juga itu bisa jadi bibit penyakit teman-teman ya. Jadi yang pertama diperhatikan itu adalah kandang teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, memberi makan teman-teman. Apa saja sih yang bisa diberikan kepada baby musang akar ya? Yang pertama di sini Pak Mus memberinya susu kambing perah asli teman-teman ya. Pak Mus biasanya kasih bubur sun ya, cuman kali ini Pak Mus mau coba dengan susu kambing teman-teman. Kenapa susu kambing? Karena susu kambing ini mengandung vitamin hewani yang sangat bagus untuk hewan teman-teman. Karena sebuah baby hewan itu teman-teman, itu kan butuh namanya vitamin hewani ya teman-teman ya. Dan vitamin itu tidak ada di dalam bubur sun teman-teman. Itu kan hanya bubur itu kan rasa pisang teman-teman ya. Mungkin ada di bubur sun yang rasa ayam teman-teman. Cuman kalau untuk baby begini belum bisa dikasihkan yang rasa ayam. Karena apa? Di buburnya itu ada seperti potong-potongan dagingnya itu agak kasar teman-teman. Jadi bisa keselak sama si musang ini ya. Pencernaannya juga kan masih lembut teman-teman. Jadi bisa dikasih bubur sun itu tapi diselingi dengan susu teman-teman. Nah di sini Pak Mus memberikan susu alami ya. Biar apa? Biar makin sehat. Bisa aja sih kalian mengganti dengan susu kucing ya, atau dengan susu formula yang non laktosa teman-teman. Jadi kenapa nggak boleh diberikan yang mengandung laktosa? Karena baby musang itu dia sangat rentan terhadap laktosa, nggak tahan teman-teman. Itu bisa menyebabkan diare ya, mencret teman-teman, dan itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Sayang sekali kalau hewan selucu ini teman-teman bisa berakhir di tangan kita ya. Kalau bisa, ketika kalian udah memutuskan untuk memelihara hewan, pastikan dirawat dengan baik ya, dipenuhi semua kebutuhannya teman-teman. Nah, itu kan tadi ketika baby ya teman-teman ya, masih bayi diberikan susu kambing sama bubur sun ya. Kalau bisa kalian juga kasih pisang dikerok teman-teman, seperti video Pak Mus sebelumnya yang cara merawat musang pandan teman-teman. Cara merawat musang akar pun nggak jauh berbeda dari merawat
musang pandan, teman-teman ya. Nah, ketika nanti usianya sudah menginjak 2 bulan ke atas, teman-teman, ya taringnya sudah tumbuh, kalian di situ sudah bisa memberikan daging-dagingan, tetapi yang lembut, teman-teman, seperti filet ikan kalian rebus ya, atau ayam ya bisa ya untuk memenuhi nutrisinya, teman-teman, vitamin dan proteinnya ya, karena nggak bisa musang ini hanya diberi buah aja, teman-teman, nanti dia bisa kurang gizi, karena di alamnya buah itu bagi musang hanyalah sebagai cemilan, teman-teman, makanan utamanya daging ya. Ya daging-dagingan. Jadi itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Nah, yang ketiga ya, supaya hewan ini sehat dan terus bersahabat dengan kita, teman-teman. Dia ini butuh yang namanya kasih sayang, teman-teman. Ya, ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan harus benar-benar dirawat setulus hati dan diperhatikan, teman-teman. Jangan asal-asalan dan nanti membuat hewannya terlantar, teman-teman ya. Nah, untuk bau, teman-teman, musang akar ini nggak berbau, teman-teman. Nggak seperti baby otter ya, teman-teman ya. Kalau otter itu bau, teman-teman. Tapi jenis-jenis musang ini jarang ada yang bau ya. Dan ini kalau dewasanya kalian bisa lihat di video Pak Mus sebelumnya ya, dalam review musang akar besar, teman-teman ya. Dan untuk statusnya di alam memang belum langka, teman-teman, belum termasuk hewan dilindungi, tetapi populasinya sekarang sudah mulai langka dan sudah jarang ditemukan, teman-teman. Jadi kalau sampai mati di tangan kita kan sangat disayangkan, teman-teman, karena memang populasinya di alam juga sangat sedikit. Nah, ini Pak Mus sudah cari-cari musang akar ini dari tahun lalu, teman-teman, yang baby ya, teman-teman ya. Baru ini jumpa, teman-teman. Artinya kan sudah semakin langka di alam ya, teman-teman. Kalau yang jual yang sudah remaja atau yang sudah besar itu banyak, teman-teman. Seperti yang kemarin kan itu Pak Mus dapat yang besar ya. Tapi untuk baby yang seperti ini ya jarang banget, teman-teman. Jadi ini kebetulan ada yang jual, Pak Mus langsung beli dan kebetulan harganya terjangkau. Nah, perbedaan musang pandan dan musang akar ya, itu berbeda ya, teman-teman ya. Dan banyak orang yang menyangka sama, teman-teman. Jadi ketika ada yang menjual, harganya kan ini lebih tinggi, teman-teman ya. Mereka menyangka bahwa musang ini sama seperti musang pandan. Nah, berbeda, teman-teman. Untuk segi pasaran ya, kemarin kan Pak Mus baca komen itu di video sebelumnya, itu banyak yang nanya, Pak Mus belinya di kisaran harga berapa? Nah, untuk harga musang pandan itu pasarannya ya, untuk wilayah Sumatera Utara, teman-teman ya. Sumatera lah, nggak tahu di luar Pulau Sumatera ya. Untuk harga pasaran baby musang pandan itu sekitar 250.000 sampai 350.000 per ekor, teman-teman, tergantung kualitas. Nah, untuk musang akar sendiri harganya 900 sampai 1.300.000 per ekor. Nah, Pak Mus ini dapatkan di harga 900.000, teman-teman. Jadi harga yang bisa dikatakan murah, nggak terlalu mahal, teman-teman ya. Makanya Pak Mus putuskan untuk membeli 1 ekor, dan kebetulan ini kelaminnya jantan, teman-teman ya. Jadi Pak Mus coba rawat sampai dia besar ya. Jadi musang akar ini sendiri tersebar di beberapa wilayah, kita ngomong di Indonesia aja, teman-teman ya. Di Sumatera, teman-teman, yaitu ini dia musang akar Sumatera, dan di Borneo, teman-teman, ada musang akar dari Borneo, Kalimantan sana, teman-teman. Dan ada juga musang akar yang unik, yaitu musang akar Jawa, teman-teman. Warnanya itu lebih ke kuning-kuningan, teman-teman ya, seperti putih ya, lebih keren, teman-teman. Nah, kalau kalian mau melihat, inilah dia gambarnya, teman-teman, musang akar Jawa ya. Dan ini adalah musang akar Sumatera, teman-teman. Dan ada juga musang akar Borneo ya. Jadi karena mumpung Pak Mus ini dari Sumatera, jadi kita cuma dapat yang Sumatera, teman-teman. Dan ini pun sudah jarang sekali ditemukan ya, teman-teman ya. Sayang kalau ini sampai punah, teman-teman. Walaupun belum termasuk hewan yang dilindungi, tapi itu juga kita harus tetap menyayanginya, teman-teman. Ya. Ini kebetulan jantan ya. Kemarin tuh yang besar, musang Pak Mus itu kan betina ya. Masih ingat kalian? Eci namanya ya, masih ada itu, teman-teman. Dia sekarang udah lumayan gemuk ya. Belum sempat nih Pak Mus review dia karena dia lasak, teman-teman. Musang itu gitu, teman-teman. Dia itu hiperaktif ya. Memang bayinya lucu seperti ini, teman-teman. Ya, dia penurut. Tapi kalau udah besar, teman-teman, musang itu dia bisa hiperaktif apalagi di malam hari ya. Kebetulan kan musang ini adalah hewan yang nokturnal ya, yang aktif di malam hari. Dia itu bisa lasak, teman-teman, dan juga bisa menggigit-gigit bercanda, walaupun gigitnya itu agak sakit, teman-teman. Tapi dia sebenarnya bercanda. Nah, kebanyakan orang takut ketika musangnya sudah besar. Banyak nanya, Pak Mus, kok musang saya makin besar makin garang, teman-teman. Itu bukan garang, teman-teman. Itu memang sifat alami si musang ya. Walaupun dia jinak, tetapi bercandanya itu lumayan kasar, teman-teman.
Ya, begitulah musang dan itulah resikonya memang teman-teman. Ya, kalau kalian pelihara musang, apalagi sudah besar teman-teman, jangan terlalu didekatkan sama anak-anak yang masih kecil, apalagi yang balita teman-teman ya, karena gigitannya itu bisa melukai anak-anak teman-teman. Jadi jauhkan ya. Nah, supaya musang, kebanyakan pun musang ini teman-teman, dia itu jinak owner teman-teman, jinak kepada one man saja atau kepada satu orang saja, yaitu pemiliknya aja teman-teman. Kebanyakan musang kalau sama orang lain itu dia bisa garang ya, karena dia nggak kenal, jadi dia bisa gigit teman-teman. Dan itu kalian juga harus waspada ya. Memelihara hewan liar itu kita harus tahu dulu resikonya ya, supaya kalian bisa mengantisipasi teman-teman, supaya hewan kalian nggak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu orang lain teman-teman ya. Jadi cukup sekian video dari Pak Mus, semoga bermanfaat dan kalian di rumah juga terhibur. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video Pak Mus, dan subscribe supaya mendukung channel Pak Mus lebih maju teman-teman ya, dan semakin semangat untuk bikin videonya teman-teman, supaya kalian juga kenal hewan-hewan di sekitar kita ya, dan tahu cara merawatnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.